Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dari kelas 12 MIS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi dan kronologi ketatanegaraan dari awal kemerdekaan. Untuk kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat dan Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyo-Diningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo-Diningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyo-Diningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Dan golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Malam, Soekarno dan Mohatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 16 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1945, malam hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membaca teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. B. Republik Kedua. Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. C. Republik Indonesia Ketiga. UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan berdasar pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. D. Republik Indonesia Keempat. UUD 1945 Orde Lama 1959 sampai 1965. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seseorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. E. Republik Kelima. UUD 1945 Orde Baru 1966 sampai 1998. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru.
Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas sebagai penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya Orde Baru berupa untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. F. Republik ke-6 UUD 1945 diamandemen 1998 sampai sekarang. Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable, dengan kata lain berwayu, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 5 naskah, yaitu yang pertama, naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberikan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, naskah perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999. Yang ketiga, naskah perubahan kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000. Yang keempat, naskah perubahan ketiga 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Dan yang kelima, naskah perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002. Sekian video presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.